Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi investasi ya teman-teman, terutama membandingkan antara saham dengan emas ya. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Khususnya bagi teman-teman yang belum pernah berinvestasi ya di saham ataupun di emas ya, nanti bisa dipertimbangkan kedua hal tersebut. Dan kira-kira yang paling cocok dengan kondisi teman-teman itu yang mana ya. Nah, sebelum itu kita bahas bahwa investasi emas itu kan biasanya dipakai oleh orang-orang zaman dulu ya teman-teman. Jadi bapak ibu kita atau simbah-simbah kita itu biasanya kalau menasihati ya, kalau kamu punya uang belilah emas ya. Jadi terus beli emas, beli emas, beli emas. Sampai pada suatu saat ya, ketika misalnya krisis ataukah terjadi kesulitan ya ekonomi, emas ini kita lepas ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Taruhlah kita butuhnya cuma 1 gram apa 2 gram ya, kita jual ya 2 gram. Dan investasi semacam ini secara historis memang selalu jadi pilihan ya teman-teman, jadi investasi emas itu ya. Karena apa ya? Karena mudah, terus kemudian barangnya juga ada ya, wujudnya ada, dan terbukti dia bisa mengikuti inflasi. Jadi kalau kita lihat harga emas ya, harga emas itu naik terus ya secara dalam waktu tertentu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, dalam waktu 5 tahun ini harga emas naik terus nih teman-teman. Dari harga 700.000 sekarang udah nyampe 1.200.000 sekian ya, 1.250.000 ya. Tergantung jenis emas yang kalian simpan ya. Kalau kalian menyimpan emas batangan ya kena potongan lebih kecil. Dan tentu saja kena pajak juga teman-teman ya. Jadi harus dipertimbangkan juga. Nah, kalau jangka panjang misalnya 20 tahun ya, coba kita cek ya. 20 tahun pun juga meningkat teman-teman. Ini harga emas dari 100.000 sampai dengan sekarang udah 1.250.000 ya. Jadi naiknya hampir 12 kali lipat ya kalau kita membeli emas. Jadi naik. Cuman kalau dalam jangka pendek coba kita lihat 1 tahun misalnya. Nah, 1 tahun naiknya kecil teman-teman ya, cuman sekitar dari 950 sampai ini apa 1.200.000 kalau 2 tahun. Nah, 2 tahun juga kecil. 5 tahun mungkin coba. Nah, 5 tahun lumayan. Jadi kalau menyimpan emas dalam jangka pendek itu kadang malah rugi teman-teman. Jadi misalnya nih kita lihat dalam jangka 2 tahun ini ya, misalnya 2023 ke 2024 ini naiknya kecil banget. Jadi awal 2023 sampai dengan awal 2024. Bahkan sempat turun juga ya. Nah, ini dari 2020 ini kan naik tinggi nih harga emas. Ini mungkin jadi pelajaran bagi kita teman-teman. 2020 naik tinggi, kemudian 2021 turun sampai 2022, 2023, baru 2024 bangkit ya. Ini dari 2 tahun, 3 tahunan harga emas turun. Jadi kalau kita membutuhkan dana di harga-harga itu ya turun. Cuman kalau kita menyimpannya sudah dalam jangka panjang lebih dari 10 tahun atau 20 tahun ya itu sangat menguntungkan. Jadi itu ya teman. Nah, selain itu perlu dipertimbangkan juga dengan keamanan ya, penyimpanan ya teman-teman. Kalau teman-teman menyimpan emas itu kan otomatis butuh keamanan ya. Misalnya kita simpan di rumah itu kan ada risiko hilang, apa dicuri atau dirampok orang gitu. Nah, kalau kita nggak mau risiko, kita simpan di bank ya, pakai safety box. Itu pun kena biaya ya. Setahunnya berapa tergantung ya safety box yang kita simpan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Jadi itu kalau menyimpan emas ya memang secara jangka panjang bagus ya, tapi kalau jangka pendek kurang bagus. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan juga teman-teman ini ya. Nah, nih ya dapat artikel nih ya. Nah, bedanya dengan saham seperti apa ya? Nah, pertama-tama kita membandingkan ya investasi emas dan saham itu ya. Kalau saham itu merupakan jenis investasi yang aktif ya. Sebab perusahaan akan berusaha untuk mengelola, mengembangkan dan membangun bisnisnya agar berhasil. Dengan begitu bisa meningkatkan nilai saham dan memberikan imbal hasil kepada para investor ya. Sedangkan emas itu investasi yang pasif atau reaktif ya, karena tidak memerlukan usaha untuk meningkatkan nilainya ya. Dan dia nggak menghasilkan profit dan lain-lain, nggak ya, cuman dia bisa mengimbangi inflasi gitu aja ya. Nah, kemudian masa berlaku ya, masa berlaku memang investasi emas tidak dibatasi oleh suatu kondisi perusahaan atau kebangkrutan, tapi kalau nilai emas cenderung naik setiap tahunnya, masih digunakan sebagai patokan ekonomi global. Jadi kalau perusahaan bisa bangkrut ya, kalau emas tidak mungkin bangkrut. Jadi ada beberapa hal yang itu berbeda teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen, wah saya pengen yang aman aja ya, sudah dia beli emas ya. Cuman jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek bisa jadi harga emas turun gitu. Terus juga pertimbangan juga saat menjual itu kan ada biaya administrasi, ada biaya pajak dan lain-lain. Nah itu bisa dipertimbangkan juga. Jadi misalnya harga emas sekarang 1.400.000 apa 1.300.000 lah harga jualnya. Ketika kita menjual emas kita ya harganya nggak segitu, buybacknya sendiri, ada punya harga sendiri. Nah ini ya teman-teman, potensi return. Nah ini, kalau emas itu potensi returnnya lebih stabil setelah disimpan selama beberapa tahun ya. Sedangkan saham itu potensi keuntungannya lebih besar, tetapi bergantung juga pada saham yang dibeli. Kalau teman-teman membeli saham-saham yang fundamental bagus dan sudah terbukti secara historis bagus, kedepannya juga prospek, ya kemungkinan lebih tinggi ya. Kemudian tingkat resiko ya, seperti tadi itu, resiko saham bisa bangkrut, tapi resiko emasnya paling harganya turun sedikit. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan investasi saham ya, taruhlah ini kita membeli saham yang bagus ya, kayak saham perbankan itu kan bagus ya, BCA sebagai contoh ya. Nah, kalau kita membeli saham BCA, maka dalam waktu 1 tahun kenaikannya kecil teman-teman ya, sekitar mungkin 10% atau yang nggak salah. Coba cek. BCA itu 12%, masih ditambah dengan dividen 2%, jadi sekitar 14% ya 1 tahun ya. Tapi kalau dalam jangka 5 tahun naiknya 86%. Nah, kalau jangka yang lebih panjang lagi kita lihat ya, misalnya BCA itu 20 tahun ya, coba. BCA 20 tahun ya, berarti sekarang 2014 ya, coba. Ya, ini 10 tahun dulu ya. 10 tahun itu BCA di harga 1.900. Berarti kalau 10 tahun tuh hampir 5 kali ya. Ya, hampir 5 kali. Kalau 20 tahun, coba 20 tahun tuh berarti 2004 ya. 2004. Ya coba ya. Di harga 660 atau 770, anggap aja 700 ya. Kalau harga 700 berarti 10.300 dibagi 700, 14 kali lipat teman-teman kalau kita beli saham BCA. Dan ini masih
ditambah dengan dividen ya. Kalau dividennya 2,5% aja kali 20 ya, kali 20, maka masih ditambah dengan 50%. Jadi secara hitung-hitungan ini jauh lebih menguntungkan saham ya teman-teman. Dalam hal ini adalah saham BCA. Nah, kalau kita pegang saham yang lain ya bisa jadi berbeda ya. Apalagi kalau teman-teman pegang saham gorengan ya bisa hilang ya saham gorengan ya. Kalau teman-teman misalnya pegang saham apa ya gorengan itu ada Sima misalnya ya. Dulu ada ini saham ini. Nah, ini kita jadi hilang ya. Dana kita hilang di sini. Misalnya apalagi truk, ya, dulu pernah ada ini saham truk. Nah, ini tinggal berapa ini 86 ya. Nah, ini hilang juga ini saham kita jadi kecil banget nih, tinggal 10%. Jadi memang saham itu berpotensi lebih besar, cuman resikonya tinggi. Tapi kalau teman-teman memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti saham-saham Big Bank dan BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya, atau saham-saham yang apa ya dividennya cukup besar, misalnya seperti PTBA, Adaro gitu kan. Coba ya, PTBA itu 10 tahun jadi berapa nih? Sempat di harga berapa ini ya? 2004 berarti ya. PTBA 2004 itu harganya 100 berapa ini? 160 sampai 180 ya. Anggap aja 180 ya. Ini sekarang 2730 dibagi 180. Wih, PTBA itu teman-teman. Kalau teman-teman pegang saham PTBA 20 tahun yang lalu, ini naiknya 15% secara harga, masih ditambah dengan dividen ya. Dividen PTBA itu besar ya, di atas 10% ya. 10% kali 20 aja udah 200%. Jadi naiknya itu bisa 15 sampai 17 kali lipat ya, teman-teman. Saham PTBA. Nah, Adaro coba ini Adaro. Adaro itu 2004 coba harganya berapa? Oh, ini Adaro mulainya 2008. Nah, ini aja 2008, 2009 ini Adaro harganya 460 rupiah dibagi 3.230 dibagi berapa tadi? 460. 7 kali lipat Adaro. 7 kali lipat masih ditambah dengan dividen. Jadi itu teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulannya adalah lebih baik investasikan di saham ya, terutama saham-saham yang fundamental bagus dan jangan saham-saham gorengan atau saham-saham yang kita belum tahu ya kinerjanya seperti apa. Terus yang kedua, kalau mau investasi emas ya secukupnya saja, paling tidak untuk kita backup ketika terjadi krisis ya, misalnya saat krisis tahun 2020 itu kan harga saham jatuh ya. Nah, kalau kita punya emas, maka harga emas tuh naik tinggi. Nah, saat naik tinggi itu harga emasnya kita jual, kita belikan lagi sahamnya. Nanti kalau sahamnya naik tinggi, sahamnya dijual sebagian, dibelikan lagi emas sebagian. Jadi kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bagaimana pendapatnya? Apakah pilih emas ataukah pilih saham atau di mix, ada sebagian saham, ada sebagian emas ya. Tentu saja itu tergantung minat teman-teman masing-masing. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review kali ini ya. Jadi investasi saham atau investasi emas yang lebih menguntungkan? Jawabannya adalah investasi saham ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.